Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid, peduli dengan masjid, subhanallah, ini semua merupakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, aina jirani, mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Aina jirani, mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Sehingga malaikat heran dengan pertanyaan Allah. Malaikat bertanya, manil ladzi yanbaghi an yakuna jiranuka ya Rabb? Siapa yang pantas menjadi tetanggamu ya Allah? Siapa orang mulia itu yang pantas menjadi tetanggamu ya Allah? Allah memanggil aina ummarul masajid wa qurra'ul Qur'an. Mana orang yang saat di dunia mau memakmurkan masjid dan mana orang saat di dunia mau membaca Al-Quran, mereka lah orang-orang yang akan menjadi tetangga-tetangganya Allah di akhirat nanti. Alangkah mulianya, alangkah beruntungnya orang yang mendapat pujian besar dari Allah, dia menjadi tetangga-tetangganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pengurus masjid, menjadi DKM masjid, kita harus bersyukur kepada Allah, karena ini jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita bersungguh-sungguh dalam menjaga amanah ini. Supaya apa? Supaya kenikmatan yang Allah berikan pada kita saat ini tidak hilang, tidak lepas. Terus kita dipakai oleh Allah, terus kita digunakan oleh Allah untuk urusan agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah jadikan orang itu paham atas Islam. Faqih fid din alamatul khair. Pahamnya seseorang kepada agama, itulah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Ketika diri kita dijadikan oleh Allah pengurus masjid, ketika diri kita dijadikan oleh Allah seorang dai yang mengajarkan kebaikan, itu tandanya Allah cinta dengan kita. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah fahamkan dia atas agama. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah ingin memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang, Allah lapangkan hati orang itu senang mengamalkan Islam, cinta dengan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba yang diberi amanah untuk mengurus masjid, mengurus umat, kita harus bersyukur kepada Allah. Caranya bersyukur, bersungguh-sungguh menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak lepas. Qayyidu an-ni'am. Kata Syekh Harun Ar-Rasyid mengatakan, qayyidu an-ni'am. Ikatlah kenikmatan itu supaya tidak pergi darimu. Ikatlah kenikmatan itu supaya tidak lepas dari hidupmu. Wa kaifa nuqayyiduha? Bagaimana cara mengikat nikmat supaya dia tidak lepas dari kehidupan kita? Alaikum bisyukur. Kau syukuri nikmat itu. Kau syukuri nikmat itu, maka kenikmatan itu tidak akan pergi darimu. Kenikmatan itu akan kekal bersamamu ketika kamu mampu mensyukuri nikmat tersebut. Inilah makna daripada ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mampu bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatan itu padamu. Maka marilah sama-sama kita wujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengurus umat, pengurus masjid, pengurus rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW sangat dicintai Allah? Kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Habibullah, orang yang paling dicintai Allah? Kenapa? Karena beliau sangat mencintai umat. Maka ketika kita juga mencintai umat, ketika kita juga mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga akan dijadikan kekasih Allah. Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hati seorang hamba yang apabila di dalam hati hamba itu ada rasa cinta kepada hamba-hamba Allah. Hati yang di dalamnya ada cinta kepada hamba-hamba Allah, ini hati yang dicintai oleh Allah. Maka Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kau cinta pada dirimu sendiri. Ini yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dicintai oleh Allah, karena beliau sangat cinta kepada umat. Maka hari ini, kalau di dalam hati kita ini ada risau kepada umat, ada cinta kepada umat, mau mengurus keadaan umat untuk mengamalkan kebaikan, maka insya Allah kita pun akan dicintai oleh Allah sebagaimana Allah mencintai para nabi dan para rasul. Cintanya Nabi kepada ini umat melebihi cintanya seorang ibu kepada anak kandungnya. Kenapa? Karena hari ini berapa banyak orang tua yang mengatakan cinta kepada anaknya. Hari ini berapa banyak suami yang mengatakan cinta pada istrinya. Tapi cintanya bagaimana? Apa benar dia mencintai? Apa cintanya tepat sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya? Tidak. Cintanya Nabi itulah cinta yang sebenarnya. Cintanya Nabi itulah cinta yang hakiki. Cintanya Nabi itulah cinta yang kekal abadi selama-lamanya. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat satu orang yang meninggalkan sholat, dia akan sedih, dia akan menangis, dia akan risau. Kenapa? Karena Nabi membayangkan bagaimana susahnya orang ini ketika dia menghadapi perkara hisab di akhirat nanti, sebab dia meninggalkan salat. Man taraka shalah hatta madha waqtuha uqiba bin nari hukman. Wal hubbu 80 sana. Was sana 360 yawman. Wal yawmu miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddu. Siapa yang sengaja meninggalkan salat sampai terlewat waktunya, walaupun dia mengqadanya, maka dia harus mampir ke neraka 1 hukum lamanya. 1 hukum itu 80 tahun. 1 tahun itu 360 hari. 1 hari di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. Man taraka shalat muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, terang-terangan, dia telah keluar dari Islam. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, namanya akan tertulis di pintu neraka, dan orang itu harus masuk ke pintu tersebut. Coba bayangkan, begitu beratnya resiko orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Lalu apakah hari ini kita sebagai orang tua yang mengaku cinta kepada anak kita, kita sebagai suami yang mengaku cinta kepada istri kita, telah memiliki risau seperti itu, telah memiliki kesedihan macam itu saat kita melihat anak-anak kita meninggalkan sholat dengan sengaja, bahkan istri kita meninggalkan sholat dengan sengaja.
maka cintanya Nabi tidak bisa dibandingkan. Cintanya Nabi kepada ini umat melebihi cintanya orang tua kepada anaknya, melebihi cintanya suami kepada istrinya. Inilah maksud firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, karena bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Kalau kita cinta kepada anak kita, sayang kepada istri kita, pasti dan pasti kita akan selamatkan anak dan keluarga kita, jangan sampai menjadi bahan bakarnya api neraka. Tapi ketika kita cuek saja, ketika kita tidak peduli, ketika kita masa bodoh, kita hanya cari duit, kasih makan, kasih fasilitas, kasih kendaraan, kasih rumah yang bagus, tapi kita tidak peduli kepada amal-amal mereka, maka bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, melalui pertemuan-pertemuan macam ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kepedulian kita kepada umat, cinta kita kepada umat, risau kita kepada umat. Dan inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datangnya belakangan, masuk surganya duluan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini amalnya sedikit dibandingkan umat-umat yang dulu. Kenapa amalnya sedikit? Karena umur kita pendek. Umat-umat dulu umurnya panjang-panjang, bahkan ada yang ribuan tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu dakwahnya saja 950 tahun. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazid minhu du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dakwahnya saja alfa ila khamsina sana, 1000 kurang 50 tahun. Berapa panjang umur? Sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW berapa umur kita? Kata Nabi, akbaru ummatin mabaina sittin aw sab'ina sana. Umur umatku kira-kira 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun umur kita. Berapa singkatnya? Berapa pendeknya? Belum lagi dikurangi masa kita tidur, masa kita kanak-kanak, masa kita lalai, masa kita berbuat dosa, masa kita berbuat salah, masa kita bicara sia-sia. Lalu yang kita gunakan ibadah berapa banyak? Lalu ibadah kita yang khusyuk berapa banyak? Ibadah kita yang ikhlas berapa banyak? Tapi kenapa kita dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kita ini yang datang belakangan, yang ibadahnya sedikit, umurnya pendek, badannya kecil-kecil, dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa begitu mulia umat ini? Karena umat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risau sebagaimana risaunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa cinta kepada umat sebagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai umat lahir batin, mencintai umat kekal abadi selama-lamanya. Itulah cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada kita sehingga kita dikatakan umat yang terbaik. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan sahabat-sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, ashtaqu bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Maka para sahabat mengatakan, alas Nabi ikhwanuka ya Rasulullah,
Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La bal antum ashabi. Bukan. Kamu adalah sahabatku. Saya rindu dengan saudaraku. Bukan kami saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kamu sahabatku ya Rasulullah. Wa man ihwanuka ya Rasulullah. Lalu siapa yang dimaksud saudaramu itu ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud saudaramu itu ya Rasulullah? Alladzina lam yarawni wa amana bi. Yang aku maksud saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepada aku. Kita tidak pernah lihat Nabi. Kita belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita percaya dengan sabda Nabi. Kita menjalankan sunnah Nabi. Kita ambil risalnya Nabi. Kita ambil cintanya Nabi kepada umat. Maka insya Allah kita akan diakui sebagai saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Nabi kepada umat terbukti dari perjalanan beliau siang dan malam. Ketika turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Saat itu Nabi mengatakan,